Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita memuji, menyembah, mengagungkan Dia dengan segenap hati kita. Kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang segala yang ku
takkan gentar waktu tanganku yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati akhirmu. Aku takkan gentar waktu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau berkarya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari agungkan, mari muliakan Kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau memurnikan kami Tuhan. Engkau mengolah kami selama kami tinggal dalam dunia ini. Agar kami timbul seperti rencana-Mu ya Bapa. Menjadi satu alat yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menetapkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu tanpa syarat, tanpa goyah kami akan mengiringi Engkau Tuhan. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari
karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Siapa yang rindu untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupnya? Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua sama-sama bagi berdiri. Oh haleluya, kasih Tuhan yang luar biasa. Begitu dalam, begitu lebar, begitu luas kasih-Nya bagi kita. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselangi, besar dan ajaib berkuasa-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang tergantiku, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lelahnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan mendengarkan satu kesaksian, biarlah kesaksian ini boleh menguatkan setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, betapa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi seperti istimewa dalam pekerjaan saya, seperti yang mungkin banyak orang alami juga ketika pandemi sedang datang, COVID gitu masuk ke Indonesia, itu pekerjaan saya juga, karena saya bekerja di proyek, pekerjaan saya juga terdampak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan itu sebelum Maret, mulai dari pertengahan Januari, Februari itu sudah kurang bagus gitu ya. Apalagi sampai Maret, April, Mei sampai Agustus waktu itu saya ingat. Itu sangat terdampak, jadi pemasukan juga sangat terbatas, bahkan kita untuk operasional aja pas-pasan gitu, ngepres banget gitu ya. Jadi saya ingat waktu itu saya Agustus, sekitar Juli atau Agustus, itu saya hitung-hitung gitu ya, saya coba hitung-hitung, itu sampai bulan ke-8, kan itu saya hitung itu omset kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu cuman sekitar 25% gitu ya. Cuma sekitar 25 lebih sedikit gitu, nggak sampai 30% Bapak Ibu ya, dari kalau dibandingkan tahun lalu. Jadi waktu itu saya mikir, aduh susah gini ya, pekerjaan susah banget gitu ya. Ya saya juga tetap periksa diri, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa ya, memang pada saat itu kan kondisi rata-rata memang kurang bagus gitu ya. Pekerjaan banyak yang, proyek banyak yang terhenti, tidak ada proyek baru yang jalan dan seterusnya seperti itu. Nah saya pikir, wah kalau 2020 ini kalau Desember selesai, itu saya bisa mencapai 50% dari omset tahun lalu aja, saya pikir waktu itu Agustus saya pikir udah bagus gitu ya. Karena sampai bulan 8 itu cuman 25% gitu. Saya enggak yakin bulan 12 bisa mencapai 50% dari omset tahun lalu, saya pikir seperti itu. Nah ketika saya tetap kita berdoa, berharap sama Tuhan, mengerjakan apa yang kita bisa Bapak Ibu ya. Satu kali Tuhan itu ingatkan saya akan komitmen saya gitu ya. Istimewa yang saya mau sharingkan dalam hal perpuluhan gitu ya.
Terus terang waktu masa-masa pandemi itu saya merubah komitmen saya pada Tuhan gitu ya. Saya ada komitmen sama Tuhan. Saya ya karena kesulitan itu pekerjaan dalam hal pekerjaan mengalami kesulitan, saya merubah komitmen saya gitu ya. Waktu itu Tuhan ingatkan saya simple Bapak Ibu ya. Tuhan ingatkan komitmen saya karena apa? Karena saya khawatir kan gitu. Karena saya takut untuk melangkah gitu. Tuhan ingatkan kamu kenapa enggak belajar melangkah dengan iman gitu. Tetap percaya pada Tuhan. Jangan merubah komitmenmu gitu ya. Waktu itu saya berjanji sama Tuhan, saya akan kembali ke komitmen saya awal, saya akan mengerjakan, saya akan berusaha berjalan dengan iman gitu ya. Percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong gitu ya. Dan ketika saya kerjakan Bapak Ibu ya, itu luar biasa gitu ya. Maksud saya bukan mancing gitu ya, bukan mancing berkat kita kasih perpuluhan, bukan. Tapi saya sudah ada komitmen dan saya mau mengerjakan karena saya percaya pada Tuhan sepenuhnya. Saya percaya Dia yang akan memelihara hidup saya, Dia yang akan menolong pekerjaan saya, seperti itu. Jadi waktu saya saya kembali ke komitmen saya, Tuhan itu luar biasa gitu ya. Saya ingat bulan September pertengahan, Oktober, November, Desember itu Tuhan bisa memulihkan pekerjaan saya, bahkan bisa menolong dengan luar biasa gitu ya. Saya percaya bagi Tuhan untuk merubah keadaan, menolong kita, itu semudah membalikkan tangan gitu ya. Dan ketika Desember gitu, saya coba hitung-hitung, itu tanpa sadar ya luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dibandingkan omset tahun 19 itu bisa mencapai 80% seperti itu. Padahal awalnya saya pikir 50% itu sudah puji Tuhan gitu, sudah bagus gitu ya. Karena mengingat bulan Agustus itu cuma 25% sekitar itu Bapak Ibu ya. Jadi itu saya lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika kita percaya sepenuhnya kepadanya, kita mau belajar melangkah dengan iman Bapak Ibu ya. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Dia kerjakan Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya merasakan betapa tangan Tuhan menyertai, Tuhan sangat menolong. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit untuk menolong baik pekerjaan saya, baik pekerjaan Bapak Ibu Saudara pun, apapun juga sakit penyakit atau apapun, saya percaya bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang sulit. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan Saudara, kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang indah. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Saat badai hidup datang menerpa, kadang-kadang dalam kehidupan kita, badai itu bagaikan kabut gelap yang menakutkan. Kesukaran yang datang kadang-kadang seolah tiada hentinya. Tapi jangan kita hanya melihat kepada besarnya badai. Biarlah kita ingat akan janji firman Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Kabut gelap menakutkan, kesukaran datang menghadang seolah tiada henti. Ketika ku ingat janji firman-Mu, serahkan hatiku kepada
melalui segala kesukaran-kesukaran yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang membentuk kami Tuhan, mengolah kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mau hidup menurut akan firman-Mu ya Bapa. Rindu akan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu ya Bapa, supaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silahkan duduk kembali saudara. Haleluya.